Saudara sekalian, apa kabar hari ini? Sehat semua? Cuacanya semakin cerah dan kita boleh semakin segar dan kita boleh semakin diberikan sukacita dan damai sejahtera. Bapak Ibu, hari ini atau minggu ini ibadah kita diberikan tema beriman di dalam kebenaran. Dari bacaan kita pada pagi hari ini dan bacaan paralelnya ada di Kejadian 12, Roma 4 dan seterusnya. Di dalam Kejadian 12 dan Roma 4 itu menceritakan tentang kisah Abraham. Tadi di depan sudah saya bacakan. Ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ketika Abraham dipanggil untuk pergi, ayat yang keempat, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Bahkan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Pada waktu itu Abraham umurnya 75 tahun ketika dia berangkat dari Haran ke tanah perjanjian. Inilah gambaran dari iman yang benar. Iman yang benar adalah iman yang dilakukan, iman yang diperbuat. Bukan hanya iman yang dimengerti saja, bukan hanya iman yang dikatakan saja, tetapi iman yang diperbuat. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya sudah, kita sebenarnya sudah paham semua. Cuma prakteknya sudah atau belum kan gitu. Sebenarnya kita ini sudah banyak tahu sebenarnya Bapak Ibu. Tinggal Tuhan tanya begini, mana perbuatanmu kan begitu. Karena iman tanpa perbuatan itu jelas semu, nanti tidak lengkap, tidak utuh, tidak sempurna, hanya omong-omong tok. Sebutnya ini sebenarnya juga teori saja. Yang penting itu praktek hidup kita sehari-hari. Nah, di dalam ayat bacaan kita pada pagi hari ini ada dua ayat yang akan kita perhatikan lebih seksama. Yang pertama di dalam ayat 21. Bapak Ibu, hari ini boleh buka HP. Tadi HP kan sekarang pakainya ada Alkitabnya. Nah, biasanya kan mohon HP di silent. Sekarang boleh dibuka atau ditampilkan sama Yona sekarang Yona. Ayat 21, tetapi barang siapa melakukan yang benar. Jadi yang benar ini harus dilakukan. Ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Jadi iman yang benar adalah iman yang dilakukan supaya imannya itu nyata. Karena perbuatan menjadi bukti dari iman kita. Nah, cuma seringkali kadang-kadang di tema-tema yang lain kan kadang-kadang perbuatan seseorang itu belum tentu menyatakan kebenaran. Artinya perbuatannya itu semu, perbuatannya munafik, ketoknya apik tapi jebule ada udang di balik batu dan sebagainya. Ya yang itu nanti beda lagi nanti temanya. Yang itu temanya beda lagi. Orang yang berbuat baik tapi pura-pura. Orang berbuat baik tapi ada maunya. Orang berbuat baik tapi ada motifnya, ada tendensinya dan sebagainya. Itu tema yang lain lagi. Tapi yang ini di dalam ayat ini adalah bahwa iman yang benar itu dilakukan supaya iman itu nyata. Dan yang kita perbuat itu kita berbuat di dalam Allah. Karena kita beriman kepada Allah,
lalu iman kita lakukan di dalam perbuatan kita, maka perbuatan kita menjadi bukti nyata bahwa kita ini sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Enggak cuma berseru-seru Tuhan, Tuhan kan. Kalau di dalam Injil Matius kan, tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi yang melakukan kehendak Bapakmu di dalam surga, dialah yang berkenan kepadanya. Nah, iman yang benar adalah iman yang nyata di dalam tindakan, seperti yang dilakukan oleh Abraham. Bahkan ketika Abraham disuruh untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal, Ishak, tidak terlalu banyak pertanyaan, tidak banyak argumentasi. Begitu diperintahkan, persembahkanlah anakmu yang tunggal, Ishak itu. Abraham manut saja. Padahal ini anak satu-satunya, anak kandung satu-satunya. Kalau Ismail itu kan dari budaknya Hagar, ini dari istrinya. Kalau di sebelah dibalik. Anak satu-satunya, anak kandung satu-satunya dari istri yang saat ini disuruh mempersembahkan. Ini kan benar-benar. Tapi Abraham tetap melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Makanya Abraham dikatakan sebagai bapa orang beriman. Orang beriman yang benar itu seperti Abraham. Nah, lalu ayat yang kedua yang akan kita perhatikan ada di dalam ayat yang ke-13. Tidak tampil ini. Masih itu mau? Ya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Bapak Ibu, cerita ini bagian dari percakapan Yesus dan Nikodemus. Padahal Nikodemus ini pemimpin agama Yahudi, paham hukum Taurat itu. Dia sudah biasa mengajarkan hukum Taurat. Tetapi ketika Yesus mengatakan bahwa kamu harus dilahirkan kembali, karena kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan melihat kerajaan Allah. Ya, saya sudah tua kok masuk lahir kembali. Ya, kalimat di dalam ayat itu harus. Tidak ada pilihan lain. Kamu harus dilahirkan kembali. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, di ayat yang ke-13 ini tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Anak Manusia. Di dalam ayat ini dikatakan anaknya manusia, anak yang berasal dari manusia, anak yang dilahirkan dari manusia. Makanya di dalam teks ini ditulis Okulios Tuhe, anaknya. Nah, kalau terjemahan secara lebih longgar itu begitu. Artinya anak yang dilahirkan dari manusia. Dan Yesus seringkali disebut dengan sebutan Anak Manusia yang dilahirkan dari Ibu Maria. Dalam kemanusiaannya Dia dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Ibu Maria. Dan anak manusia ini bukan suatu tema yang baru. Di Perjanjian Lama itu banyak ayat yang menyebutkan tentang anak manusia. Silakan kalau Bapak Ibu mau buka, ketik saja di Alkitab, itu ya, anak manusia. Nanti ketemu ayatnya banyak sekali. Dari ayat yang banyak sekali tentang anak manusia itu, diambil contoh misalnya Mazmur 8 ayat 5 ayat 6. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia
manusia sehingga engkau memindahkannya. Di sini dipakai kata anak manusia. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Anak manusia dibuat menjadi hampir sama seperti Allah, dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Yang banyak itu di dalam kitab Nabi Yesaya. Nah, silakan Bapak Ibu lihat di kitab Nabi Yesaya, itu ada banyak sekali kata anak manusia. Dan anak manusia di dalam kitab Nabi Yesaya itu menyebut kepada Nabi itu sendiri. Jadi ada banyak ayat, misalnya begini di dalam Yesaya 13 ayat 2. Hai anak manusia, maksudnya Yesaya, tetapi di sini disapa dengan sapaan anak manusia. Hai anak manusia, hai Yesaya, bernubuatlah melawan nabi-nabi Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka yang bernubuat sesuka hatinya. Ada banyak nabi-nabi di Israel, dan nabi-nabi di Israel itu bernubuat sesuka hatinya. Nubuatnya itu pokoknya sing cocok dengan dirinya sendiri. Nubuatnya itu yang menyenangkan, nubuatnya itu yang menguntungkan dia. Tetapi kalau yang kira-kira tidak menyenangkan, kira-kira membuat hidupnya menjadi semakin menderita, tidak disampaikan. Jadi banyak Bapak Ibu nabi-nabi di dalam perjanjian lama, dan terus sekarang kira-kira masih ada pada yang begitu ya. Khotbah, tapi khotbahnya itu yang menguntungkan dirinya sendiri. Khotbahnya yang menyenangkan. Tapi aku lihat kelihatannya khotbahnya itu kayak menerpa dirinya sendiri. Saat khotbahnya nanti malah menempelak diri saya sendiri. Nabi Yesaya disuruh, diperintahkan untuk bernubuat melawan nabi-nabi yang egois. Di dalam perjanjian lama banyak nabi-nabi yang egois. Itu salah satu yang diperintahkan Tuhan Allah kepada Nabi Yesaya. Masih banyak ayat-ayat yang lainnya di dalam kitab Yesaya. Anak manusia. Nah, sekarang kita kembali kepada ayat tadi. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga. Anak manusia di dalam ayat ini menunjuk kepada Yesus Kristus. Dia nanti akan naik ke surga karena Dia telah turun dari surga. Mungkin kita bertanya-tanya di dalam hati kita, kapan Yesus turun dari surga? Ada yang kira-kira sudah menemukan jawabannya? Kapan Yesus turun dari surga? Kalau naik ke surga kan di dalam Kisah Rasul kan ada, disaksikan oleh murid-muridnya dia naik ke surga. Nah, kapan Yesus turun dari surga? Ada yang pernah menemukan ayatnya, Bapak Ibu? Iya, setelah saya perhatikan dengan seksama, kata turun, nah ini seringkali kurang mendapatkan perhatian kata ini. Padahal kata ini menjadi kata kunci, kata yang penting. Turun dari surga, turun dari surga ini. Kata itu dipakai, kata yang sama itu dipakai ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes. Ketika dibaptis oleh Yohanes, langit terbuka, Roh Kudus turun ke atasnya. Nah, kata turun di dalam peristiwa itu sama dengan kata yang ada di dalam ayat ini. Tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga. Nah, kata turun
dari surga ini kata yang sama yang dipakai ketika Yesus dibaptis, lalu langit terbuka, Roh Kudus turun ke atasnya. Kata yang dipakai sama, turun. Ini menjadi kata kunci kita untuk memahami siapakah anak manusia itu. Anak manusia yang lahir dari manusia, tetapi anak Allah adalah dia yang lahir dari Allah, yang turun dari Allah. Dan kita telah membaca di dalam Alkitab, ketika Roh Kudus turun, bayi yang ada di dalam kandungannya itu disebut kudus anak Allah. Jadi Bapak Ibu, ini seperti apa ini? Permainan kalimat sebenarnya. Anak manusia menggambarkan keberadaan kedagingan manusia yang lemah, yang rapuh, yang fana. Ini minggu-minggu sengsara kita menyadari bahwa setiap orang dengan tubuh jasmani kita ini adalah lemah, rapuh, dan fana. Tubuh daging kita tidak akan dibawa setelah orang meninggal dunia. Fana. Tubuh daging kita ini penuh dengan kelemahan. Kalau tidak makan, lapar. Kalau tidak minum, haus. Terus apalagi kalau kena angin pancaroba, flu, pilek, betapa rapuhnya tubuh daging kita. Tetapi anak manusia yang dilahirkan dari manusia dengan tubuh daging yang lemah, yang rapuh, yang fana ini akan menjadi mulia ketika turun dari surga. Jadi yang lemah, yang rapuh, yang fana, yang hina ini menjadi mulia ketika dia turun dari surga. Di ayat yang lain, yang turun dari surga akan disebut anak Allah, yang lahir dari Allah, yang turun dari Allah. Dan yang turun dari Allah adalah Roh Allah sendiri. Sehingga anak Allah adalah yang datang dari Allah. Anak manusia adalah yang datang dari manusia. Anak Allah adalah yang turun dari Allah karena rohnya datang turun dari Allah. Anak manusia adalah yang lahir dari manusia. Anak Allah disebut anak Allah karena rohnya telah turun kepadanya. Jadi sebutan anak manusia yang telah turun dari surga, dia nanti yang akan ke surga, sebenarnya pengertiannya sama dengan anak Allah karena roh Allah telah turun ke atasnya. Hanya penekanannya dari sisi secara rohani, yang sini dari sisi secara kemanusiaan. Manusia biasa justru dikehendaki supaya ia turun dari surga. Itulah sebabnya ketika orang yang percaya di dalam Yesus Kristus, maka kita semua yang lahir dari manusia dikehendaki supaya turun dari surga. Roh Allah turun dari surga, seperti yang dicontohkan oleh Yesus Kristus ketika langit terbuka, Roh Kudus turun ke atasnya. Karena ketika roh itu turun ke atasnya, maka dialah nanti yang akan naik ke surga. Siapakah yang sudah bangkit dari naik ke surga? Ya, Alkitab sudah memberitahukan kepada kita, Yesus Kristus, dialah yang telah bangkit dan naik ke surga. Yang lainnya sudah naik ke surga, siapa? Sudah ada yang naik ke surga? Itulah yang menjadi inti penting dari iman kita, bahwa supaya kalau kita itu kepengen naik surga bersama-sama dengan Kristus, ya kita harus terbuka menerima sapaan supaya Roh Kudus turun atas kehidupan kita. Supaya ketika nanti kita meninggal dunia, kita itu bersama-sama dengan Kristus naik ke surga. Kalau roh itu tidak turun atas kita, kita ini hanya manusia biasa. Manusia yang berdaging dengan
dengan tubuh jasmani yang rapuh, yang lemah, yang banyak kekurangan, banyak kesalahan. Di dalam surat Korintus dikatakan, darah dan daging tidak mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Surat Korintus. Di dalam surat Galatia dikatakan bahwa segala perbuatan-perbuatan daging ini, Bapak Ibu pasti hafal itu, perbuatan-perbuatan daging. Galatia pasal 5 itu macam-macamnya perbuatan daging itu. Lalu kalimat yang terakhir adalah barang siapa melakukan hal-hal yang seperti itu, perbuatan-perbuatan daging itu, ia tidak mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Ketika orang masih melakukan perbuatan daging, dia tidak mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Karena darah dan daging tidak mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Artinya, Alkitab mengajarkan kepada kita, sebelum manusia dipanggil Tuhan dunia ini, kalau bisa segala kedagingan kita sudah beres, sudah selesai. Amin Bapak Ibu. Jadi yang namanya gampang tersinggungan, yang namanya sakit hati, yang namanya benci, yang namanya amarah, yang namanya dendam itu sudah selesai sebelum kita meninggalkan dunia ini. Amin Bapak Ibu. Sudah selesai. Itulah sebabnya kita diajak untuk menghayati minggu-minggu sengsara ini, menyadari akan kedagingan kita yang rapuh, yang lemah, yang banyak dosanya. Selesai. Orang Kristen tidak gampang tersinggungan. Amin. Orang Kristen tidak menyimpan sakit hati. Amin. Orang Kristen tidak menyimpan kebencian. Amin. Tidak menyimpan amarah. Tidak menyimpan dendam. Lingkungan orang. Apa amin toh gitu. Apa ya? Betul apa? Tetapi ayatnya itu iman yang benar bukan cuma dihafalkan, tapi diperbuat. Nah, dihafalkan itu ya banyak di sana itu hafal itu, tapi yo nggak paham, apalagi melakukan nih. Lah, tapi iman yang benar itu ada di dalam perbuatan yang nyata. Ini menjadi penting karena ini tidak mudah. Akar kepahitan harus sudah selesai. Tubuh daging ini disalib sehingga daging dengan segala tabiatnya mati di dalam Kristus. Saya katakan tidak mudah karena ketika saya membagi undangan, kalau ada acara gembala emeritus itu, ternyata masih ada juga keluarga dari gembala emeritus. Aku mau teko, terus sudah pernah tugas itu dari saya, sakit hatinya belum selesai. Kan kasihan. Saya nggak sedih, nggak teko ya apa-apa. Malah saya tawani itu bareng aku, itu apa-apa. Kalau ngirit dari sini, tapi kan saya itu kan kasihan gitu, kasihannya. Ya sudah pernah masih menyimpan kepahitan, kasihan, mesaknya. Ya betul. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah menjumpai yang seperti itu atau tidak. Mestinya harusnya sudah selesai sebelum kita dipanggil oleh Tuhan. Bapak Ibu masih punya umur berapa tahun lagi? Kira-kira sudah selesai kedagingan kita? Belum. Padahal tiap minggu diajak mari kita mengaku dosa, berminggu diajak belum selesai. Ternyata masih banyak PR kita Bapak Ibu.
mau tidak mau kita harus semakin merenung lebih dalam lagi. Dosa saya apa yang belum beres di dalam Tuhan? Saya tidak tahu Bapak Ibu, dosa yang belum beres di dalam Tuhan apa ya? Kita masing-masing mencatatkan saya. Kapan saya harus beres dengan Tuhan supaya doa saya, dosa saya ya, selesai beres dengan Tuhan. Masa kita hidup di dunia ini malah menimbang penderitaan terus, rugi kita. Bapak Ibu mau hidup bahagia dalam Tuhan? Mari kita hidup bahagia dan sejahtera dalam Tuhan. Kita selesaikan semua kepahitan dan kedagingan kita. Kita tidak ingin hidup kita menderita. Di dunia ini banyak yang harus kita kerjakan, masih dibebani dengan segala kepahitan dan penderitaan itu. Mari kita hidup bahagia. Amin, Bapak Ibu. Semakin kejimangan itu kelihatannya sudah semakin banyak yang bahagia. Bahagia buat tempat yang bisa jual kok. Bapak-bapak bawa kopi, ibu-ibunya nggak mau kalah bawa kue jajan. Sampai senang, sukacita, gembira gitu. Mungkin di tempat lain nggak tahu ada apa gitu. Tempat yang terus ngopi, guyon. Tidak ada ya. Kayak ngapa sih? Kita bergereja itu kan yang penting malah bahagia. Maksud mau gereja malah terus padu, terus aku gak terima, aku gak mati. Siapa yang gereja orang malah golek? Loh kita itu kepingin bahagia kok malah golek molo. Loh kan itu balik loh Bapak Ibu. Kita itu kepingin bahagia kok di gereja amin Bapak Ibu. Bahagia loh. Kita itu rapat guyon terus ya Pak David ya. Ngapain itu? Tugasnya banyak loh. Tugasnya banyak terus semua menjual itu. Aku jajan ngapain? Kita melayani sukacita lah. Amin Bapak Ibu. Sukacita, gembira, sukacita, bahagia menyambut masa depan janji Tuhan dan berkat Tuhan. Karena tidak pernah ada orang yang bersungut-sungut akan bisa menyambut berkat Tuhan. Amin. Orang yang penuh harapan, optimis, penuh dengan kegembiraan, dialah yang akan menyambut berkat Tuhan. Tuhan memberkati.